Burung bukan saja bisa jalan, bisa terbang. Bukan saja berada di bumi, bisa di angkasa yang tinggi. Burung yang tertinggi terbangnya menurut apa yang diketahui oleh orang-orang yang disebut ilmuwan, lebih daripada 9.000 meter tinggi atas bumi. Di situ itu udara, oksigen sudah kurang sekali. Manusia di dalam 4.000 ke atas mulai rasa napas sesak. Itu sebab saudara, burung yang di angkasa kalimat Tuhan itu bukan biasa. Itu ada ciptaan Tuhan yang luar biasa rumitnya. Mereka bisa berterbang 8 jam tidak minum. Saudara bayangkan ya, kenapa orang Tionghoa makan ino? Tahu ino? Sarang burung. Kenapa sarang burung bisa bikin kuat dia punya lung, tidak batuk dan tidak umur panjang? Kalau ditemukan secara ilmiah, daerah semua tempat ino berada, tidak ada istimewanya. Ino seperti tidak ada unsur dari kimia yang bikin kuat manusia. Tapi bagaimana ilmuwan memberikan tidak ada apanya, tidak ada gizinya, tidak ada apanya. Cuma itu sesuatu yang disebut itu adalah bahan-bahan seperti telur putih. Itu saja. Tapi orang Tionghoa tidak percaya. Biarpun ilmuwan barat bagaimana ngomong, orang Tionghoa tetap NO jual mahal, dibeli yang paling mahal dia pakai. Nah, ini tahayul atau ini sesuatu ilmu yang belum diketahui oleh ilmu barat. Ilmu barat pakainya mikroskop, penganalisaan, lalu daripada cara ilmiah menemukan segala sesuatu. Lebih baik makan daging ayam daripada INO. Karena INO tidak ada apa isinya, diselidiki tidak ada apa. Tetapi saya mempunyai pikiran yang lain. Kalau burung kecil, burung itu yang mengeluarkan ludahnya bisa jadi INO. Burung kecil itu terbang 8 jam tidak usah minum, kena angin terus tidak batuk. Itu apa itu? Maka jangan kira you sudah tahu semua. Yang you tahu hanyalah yang you tahu. Yang you dah tahu engkau belum bisa tahu. Dan yang dah bisa tahu jangan kira kalau ada ilmu sudah tahu semua. Saya percaya itu burung yang kecil terbang berjam-jam tidak usah ngasuh. Karena paru-paru mereka kuat luar biasa. Karena angin tiup terus tidak haus, tidak minum. Karena di atas langit tidak ada tempat bisa parkir. Engkau sepeda motor sudah 1 jam, engkau berhenti isi bensin. Mereka tidak. Itu semua ajaib. Itu semua mujizat. Itu semua pekerjaan Tuhan yang jauh lebih tinggi dari marifat manusia bisa pikir. Coba you kasih 2 sayap, you terbang 8 jam. Kalau mau capek tidur, langsung jatuh dari langit, langsung buang di laut, langsung mati. Dia burung tidak, dia terus terbang. Tidak ada rumah, tidak ada atap, tidak ada tempat parkir, dia terus terbang. Beberapa jam tidak usah berhenti, tidak usah ngasuh, tidak usah parkir, tidak usah tidur, tidak usah ngantuk sebentar. Burung kalau terbang tutup mata karena dia tahu tidak ada halangan. Akhirnya burung kasihan sekali. Di menara CN Tower di Toronto, saudara tahu ada satu CN Tower, menara TV yang antennya berada di atas 550 meter di atas muka bumi. Kita punya menara ini cuma 117 meter. Yang disebut Monas cuma 137 meter. Yang di Washington 100 kira-kira 50 meter. Yang di Paris 317 meter.
Piramid 157 meter. Itu tingginya masing-masing berbeda. Menara yang tertinggi sebelum 20 tahun yang lalu, CN Tower. Saya sudah naik berapa kali di situ. Dari situ bisa lihat seluruh kota Toronto. Yang jauhnya sampai kira-kira 25 km masih bisa lihat. Kalau mata cukup bagus. Nah itu menara sudah membunuh kira-kira 3 juta burung. Burung-burung yang terbang, tutup mata, terbang terus. Depannya itu ada menara beton yang besar dan tinggi. Dia tidak sadar, dia piang, kepala pecah, jatuh, terbangnya berhenti. Itu burung. Burung dibunuh oleh manusia. Berapa tahun terakhir ada menara kipas. Saudara tahu menara kipas? Ada satu menara tinggi atasnya kipas angin. Itu bukan karena ada listrik bikin dia putar, tapi angin yang bikin dia putar. Itu angin yang kita terima daripada kipas angin. Itu datang dari listrik. Tapi angin yang membuat kipas putar menghasilkan listrik. Terbalik, listrik bikin kipas angin kita putar, tapi angin bikin kipas itu putar lalu mendapatkan listrik. Terbalik, itu menara angin tidak ada listriknya, tapi karena angin yang besar tiup bikin dia putar, sudah dia putar menjadi dinamonya mengisi listrik. Lain sama kipas kita. Nah itulah selama 20 tahun terakhir makin banyak Indonesia sedang memikirkan bagaimana memperkembangkan listrik berasal daripada menara angin. Nah kalau ini terjadi, kita bisa hemat uang banyak. Tidak usah pakai bensin, tidak usah pakai itu mesin listrik, tidak usah pakai genset ya. Kalau kita pakai genset, ada listrik datang, lampu tetap nyala, malam kita lihat. Genset pakai bensin, banyak uang yang dibuang. Seluruh Indonesia genset menghabiskan berapa bensin, berapa uang. Satu hari kalau Indonesia memperkembangkan menara angin, lalu mendapat listrik daripada angin yang bikin kipas itu putar dan keluar angin, kita bisa hemat banyak sekali. Tapi itu juga akan membunuh jutaan burung yang terbangnya biasa tutup mata. Manusia kalau setir mobil yang paling penting matanya buka melihat. Itu penting sekali. Tapi kalau Tuhan mencipta burung matanya buka untuk terbang, dia terlalu capek. Dan kekuatan yang dipakai untuk melihat terus, itu pun dia menghabiskan tenaga di dalam tubuhnya yang kecil. Burung itu kecil, burung itu tenaga sedikit, makannya cuma sedikit, dan dia untuk bikin sayap terus goyang. Kecapean itu sudah cukup, jangan pakai mata lagi. Jadi semua burung itu mata tutup, terbang berapa jam, tidak minum, tidak makan, tidak parkir, tidak berhenti, tidak ngasuh. Bayangkan jadi manusia sama jadi burung, enak mana? Hah? Engkau sudah capek tidur, dia tidak bisa terus terbang di tengah-tengah, di atas langit, di tengah angin yang ribut sekali, dia melawan. Satu kali saya di Kanada naik kapal, lalu kapal jalannya kira-kira 30 km per jam seperti yang kita tahu sekarang. Karena di laut itu menghalangi, menyerang, melawan akan air, perlu kekuatan yang besar. Tapi ada seekor burung terbang di pinggirnya kapal. Wah ini lucu sekali, saya terus lihat burung itu. Dia tidak tahu kalau dia sedang saing dengan kapal yang kecepatnya 30 km. Dia mau terbang. Dia pikir kenapa kok kapal ini terus di sini, kok saya tidak maju. Dia terus terbang lebih cepat. Akhirnya dia capeknya luar biasa. Nah ini satu hal yang kita pikir. Saya lihat apapun pikir. Sudah pikir saya berkesan
Lalu sesuai dengan apa yang mau khotbah saya bicarakan. Tuhan di dalam pasal ini bicara tentang 3 macam hidup. Hidup pertama, burung yang hidup, yang kerja berat, yang sayapnya berkibar dan terus terbang. Burung ini tidak tanam, burung ini tidak panen, burung ini tidak simpan makanan di gudang. Burung ini seperti tidak pernah kerja apa-apa, tapi makan terus. Kalau tidak makan mana bisa hidup? Jadi binatang itu makan sampai hidup, makanannya macam-macam. Ada binatang yang makan makanan yang sangat-sangat sulit, ada yang sangat sederhana. Saya di Malang pernah di pasar lihat 2 burung bagus luar biasa warnanya. Saya tawar, murah sekali, hanya 200.000. Langsung saya bayar, saya bawa pulang. Saya tidak ngerti burung, maka saya pelihara burung itu. Saya pikir burung dikasih pisang, lalu dia hidup, terus saya nikmati keindahannya. Saya beli pisang taruh di situ, dia tidak mau makan. Dari pagi sampai malam pisangnya sama. Saya bilang makan, dia tidak ngerti bahasa Indonesia. Cingce, dia tidak ngerti bahasa Tionghoa. Dia tidak peduli, tidak mau makan. Hari kedua tetap tidak makan. Saya kasih pisang lain tidak makan, kasih apa, jagung tidak makan. Lalu saya tanya orang, kenapa ya saya susahnya pelihara burung? Orang lain burung hidup-hidup, saya kasih makan semua tidak mau. Burung apa sih? Coba lihat, dia lihat. Wah, cilaka. Loh, saya beli burung kok dia bilang cilaka. Kenapa cilaka? Ini burung makannya jangkrik. Hah? Burung makan jangkrik. Ini burung makannya udang. Waduh, cilaka. Udang mahal, saya sendiri pun jarang makan. Beli udang mahal untuk burung. Orang kaya di mana ini? Kenapa lu beli burung ini? Saya lihat bagusnya, saya beli. Nggak bisa, you nggak ngerti burung. Burung ini makannya jangkrik, makannya udang, makannya binatang yang lari-lari ditangkap, dimakan. Maka saya pikir tidak apa-apa lah. Dia kalau lapar kan makan, sombong. Nggak mau makan, mati lu. Dia akhirnya nggak makan. Nah, hari keempat betul-betul mati. Dia lebih baik nggak makan kalau bukan barang yang dia harus makan. Jadi Tuhan cipta binatang itu ratusan ribu macam. Menurut perkiraan binatang tumbuh-tumbuhan lebih daripada 2 juta macam. Yang kau tahu cuma sedikit. Kalau tahu lihat itu National Geographic Television, engkau membicara itu Animal Planet dan Discovery, engkau menemukan banyak binatang. Hanya ular saja bisa ratusan ribu macam. Berapa limpahnya ciptaan Tuhan. Yesus di sini pakai 3. Burung di angkasa, bunga di lembah, rumput di padang belantara. Dan ini 3 semua tidak kerja. Burung tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tidak pernah bekerja, tidak ada profesinya, cuma terbang lalu pulang cari makan untuk anaknya. Itu burung.